Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan sahra siyam wa sahrul Qur'an wa sahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala sallallahu aidan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ba'du, hadirin kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang kelima di puasa Ramadan 1446 Hijriah ini, kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani dan kesehatan iman, sehingga alhamdulillah kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah sampai di akhir Ramadan nanti dapat menunaikan Ramadan dengan baik sesuai dengan syariat. Berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat adalah bukti kecintaan kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat adalah amalan yang pasti diterima. Selawat adalah tanda mahabbah, tanda kecintaan kita, ketulusan kita kepada baginda Rasul yang pada hakikatnya kembali selawat itu kepada kita sendiri. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asran. Barang siapa berselawat kepadaku, kata Rasul, satu kali, maka akan dibalas dengan 10 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallam. Ya allazina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka kita tuntut, dianjurkan untuk berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang sempurna. Para jemaah, para pemirsa, hadirin kaum muslim muslimat yang kami banggakan, dari ruang podcast ini kami sampaikan bahwa selawat ini ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Di mana wajib selawat ini? Para hadirin yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, ketika seorang khatib berkhutbah, maka wajib hukumnya mengucapkan selawat itu sendiri. Insyaallah nanti di waktu yang lain kita akan berbicara tentang rukun-rukun khutbah itu sendiri. Di mana lagi kita wajib berselawat? Ketika kita sholat di tahiyat akhir, bahwa itu adalah menjadi rukun daripada rukun sholat. Insyaallah pun nanti para da'i yang lain, para ustadz, para kiai, para alim, para ulama yang akan menyampaikan barangkali spesifik tentang sholat itu sendiri. Baik, para pendengar, kami sampaikan dari ruang podcast yang berbahagia ini, perdana di hari kelima ini launching kita menyampaikan syiar-syiar Islam, dakwah Islam, perdana di hari kelima Ramadan Karim ini. Baik, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, tema kita hari ini adalah tentang pembahasan
terkait dengan puasa Ramadan itu sendiri. Perlu kami sampaikan di sini, di dalam kitab I'anatul Libin di bab siam atau bab puasa dijelaskan di sana bahwa Ramadan ini atau siam Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah setelah baginda Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Kapan diturunkan ayat itu? Kapan diperintahkan saum ini? Adalah pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Di dalam kitab itu dijelaskan, dan di dalam literasi-literasi yang lain, di dalam kitab-kitab fikih yang lain pun jelaskan bahwa baginda Rasul selama hidupnya beliau melaksanakan ibadah saum Ramadan sebanyak 9 kali. 8 kali dalam kitab itu juga dijelaskan bahwa hitungan Ramadannya atau bulan Ramadannya 29 hari. Dan hanya 1 kali yang berjumlah 30 hari. Dapat kita ketahui bersama bahwa isi atau hitungan bulan-bulan Hijriah itu dari Muharram sampai Zulhijjah, bahwa isinya adalah atau harinya dalam satu per bulan itu 29 dan 30 hari. Tidak ada yang 28, tidak ada yang 31 seperti bulan-bulan Syamsiah atau bulan tahun-tahun Masehi. Para jamaah, para pemirsa podcast Basnas Tebo yang kami hormati, puasa Ramadan ini atau siam ini kalau kita telusuri dari sisi bahasa atau lughah adalah soma yasumu sauman. Artinya imsakun, menahan. Dari secara harfiah, secara lughah, puasa itu atau soma yasumu siam atau sauman itu adalah menahan. Imsakun, menahan. Menahan apa? Menahan dari segala yang membatalkan, menahan amarah, ya, menahan melakukan hal-hal ya, yang dilarang oleh agama. Secara syariah, apa itu saum? Apa itu puasa? Imsakun anin muttirin, bijami'in naharin biniyatin mahsusatin min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Secara syariah, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan, bijami'in naharin, dan sekalian hari. Kapan itu? Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang tertentu. Min tulu'il fajri, mulai dari terbit fajar. Fajar di sini ada 2 hal. Pertama, fajar kazib, artinya para pendengar yang kami hormati, cahaya putih tetapi dia lurus ke langit. Dan terbit lagi setelah itu beberapa waktu, ada namanya fajar sodik yang melintang di ufuk timur. Itulah menandakan mulainya imsak. Mulainya kita tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Min tulu'il fajri. Fajri di sini adalah fajar sodik. Sampai ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Untuk saat ini dengan kecanggihan teknologi ya, bahwa kita bisa mengetahui waktu-waktu sekarang dengan sangat mudah sekali kita mengetahui perkiraan estimasi kapan imsak. Nah, imsak itu sebenarnya para pendengar yang kami hormati, bahwa adalah ketika azan subuh yang memang sesuai jadwal. Ketika itu baru tidak boleh melakukan apapun. Tapi kita berhati-hati, berikhtiar dalam istilah agama itu, bahwa
Ada istilah menahan 5 menit atau 10 menit menjelang azan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi melakukan hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Untuk berikhtiat saja. Sebenarnya waktu imsak itu adalah ketika azan subuh. Ketika azan subuh. Nah, ketika azan subuh, sesuatu masih di kerongkongan ada, itu wajib kita keluarkan. Wajib kita buang. Tapi apabila kita telan, kita teruskan masukkan ke perut kita, maka itu dapat membatalkan puasa kita. Itu sebenarnya waktu imsak itu adalah ketika mulai azan subuh itu sendiri. Nah, ila ghurubis syamsi, hingga tenggelam matahari. Biniyatin mahsusatin. Di sana tadi ada kata biniyatin mahsusatin, dengan niat yang tertentu. Puasa Ramadan ini memang beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi ketika saat kita berwudu, niatnya bersamaan ketika air jatuh ke wajah kita. Ketika kita sholat, niatnya itu mesti antara takbiratul ihram dan antara Allah dan Akbar. Selesai. Artinya memang bersamaan. Tetapi Ramadan ini, puasa ini, niatnya adalah ketika di malam hari. Kapan mulai malam? Itu permasalahannya. Kapan mulai malam? Malam itu ketika beduk maghrib berbunyi, ketika kita berbuka, itu sudah dihitung malam. Boleh berniat. Biasanya kalau tradisi kita di masjid-masjid, di musala-musala di mana kita berada itu biasanya di dalam wiridan menjelang doa atau setelah doa tarawih biasanya itu niatnya dipandu bersama-sama. Nawaitu sama ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana atau ramadhani haji sanati fardhan alayya lillahi ta'ala. Nah, para pendengar kaum muslimin muslimat yang kami hormati, itu di awal tadi bahwa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, apa tadi puasa, apa tadi saum? Menahan secara bahasa. Secara syariah tadi adalah menahan diri dari segala yang membatalkan, mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Baik, para pendengar hadirin yang berbahagia, pada akhirnya kita betul-betul bersyukur menjadi umat dari baginda Rasul Muhammad SAW, dan Ramadan ini dikhususkan hanya untuk kita, hanya untuk kita. Tidak ada umat-umat yang terdahulu, hanya kitanya saja, hanya umat kita khusus. Ramadan ini Allah persembahkan, Allah berikan kepada kita. Kita berharap betul-betul bulan yang mulia ini, bulan yang suci ini, bulan yang penuh keampunan ini, bulan yang penuh segala kebaikan ini berhimpun di dalam Ramadan ini. Dari awalnya, dari 1 Ramadannya itu sampai 30 Ramadannya, bahwa itu adalah penuh rahmat, penuh keampunan, penuh barokah. Jadi dari awalnya sampai akhirnya. Semoga kita semua, terutama ini kita yang orang-orang yang beriman, betul-betul kita jaga, betul-betul kita laksanakan perintah Ramadan ini dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah kita di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan hal-hal yang terkait apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Insya Allah akan berlanjut di episode berikutnya. Tapi pada awal ini sekali lagi dengan hati yang dengan segala kerendahan hati, kami mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk betul-betul mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang penuh nilai ibadah, dengan kebaikan-kebaikan, sehingga tujuan dari Ramadan ini adalah nanti setelah
Ramadan berakhir, kita diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikun. Artinya yang mau menafkahkan, yang mau berinfak, yang mau berzakat, yang mau berbagi. Di awal surah Al-Baqarah itu Allah sudah jelaskan, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dengan label takwa yang kita dapatkan, maka tumbuh empati, tumbuh rasa ibah, tumbuh rasa belas kasihan di sisi manusiawinya. Tetapi bagi Allah bukan itu saja, tetapi kita berbagi, kita berzakat, kita bersedekah, kita berimpak adalah tanda kepatuhan, tanda ketaatan, tanda buah dari takwa, buah dari la'allakum tattaqun. Itu adalah manusianya al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Kami mengajak di akhir penyampaian kami ini sekali lagi kepada para muzakki, kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang punya kebun sawit puluhan dan ratusan hektar, yang punya usaha, mari salurkan zakatnya, salurkan infaknya, salurkan sedekahnya ke Basnas Tebo. Resmi lembaganya, jelas penyalurannya. Nikmat berzakat, tentram muzaki, bahagia mustahil. Pada akhirnya, sama-sama kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk mengisi Ramadan ini, siangnya dengan saum, malamnya dengan qiyamul lail, siangnya dengan bersedekah, berimpak, berzakat. Nah, ingat para pendengar hadirin berbahagia, setiap kebaikan yang kita lakukan adalah kembali kepada kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan keridhaan-Nya kepada kita, sehingga kita senantiasa berjalan di dalam ridho, lindungan, naungan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala andanya. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kesimpulan pada temu kita pada pagi yang berbahagia ini adalah bahwa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah pada bulan Sa'ban. Baginda Rasul hanya dapat puasa 9 kali seumur hidupnya. Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, penuh maghfirah, penuh kebaikan. Mari kita ambil, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan sehingga bernilai ibadah, bernilai pahala bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf, dan kepada para alim, para ulama, para guru, para ustadz mohon koreksi, mohon masukan, mohon kritik yang membangun apabila ada hal-hal yang kurang tepat dari apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Pada akhirnya kami akhiri dengan perkataan ahli surga, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaih.